Selamat pagi buat teman-teman sekalian. Selamat pagi buat Bapak dosen kami, Pak Asari. Dan selamat pagi buat penonton sekalian yang akan menonton video saya. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Elvin Pranjuan Aritonang. Saya dari Prodi Teknik Elektro, khususnya kelas C. Nah, saya berasal dari Stambuk 2023 dengan NIM 52335300004. Setelah tadi saya memperkenalkan diri, kita langsung masuk ke materi kita. Nah, modul praktikum kita pada yang pertama adalah modul praktikum sistem kendali. Nah, modul praktikum sistem kendali ini saya akan menjelaskannya itu dari modul pertama dulu teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita dapat lihat dan Pak dosen dapat melihat yang pertama yaitu modul pertama yaitu pengenalan MATLAB. Nah, pengenalan MATLAB ini kita disuruh membuat tugas atau mengerjakan tugas yang ada tertera pada soal kita ini. Nah, kita lihat apa sih tugas yang diberikan. Nah, di sini seperti yang tadi di sini ditampilkan pada MATLAB kita. Di sini kita ada tiga program, yaitu ada tiga unsur. Yang pertama memulai MATLAB, mulailah dengan double klik. Yang kedua, yang sini ada nanti perintah itu jendela perintah atau command window. Setelah itu ada juga nanti jendela ruang kerja workspace. Ada juga jendela history atau command window, main history, dan juga ada input dan output. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan dan latihannya. Nah, latihan kita pada kali ini kita disuruh buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah command window, jendela ruang kerja workspace, jendela history atau command history, dan input dan outputnya dengan nilai berdasarkan NIM di setiap commandnya. Nah, teman-teman, di sini tidak ada disuruh ketetapan untuk berapa dan untuk NIM ini ya teman-teman. Tapi saya akan membuat programnya, menambahkan angkanya ya teman-teman, itu tambah 10 atau dikali pun nanti teman-teman. Kita lihat saja perintah ini dan saya akan menjelaskan masing-masing dari jendela perintah command window, jendela ruang kerja workspace, jendela ruang history, command history, dan input outputnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya sudah mempunyai pengkodingan atau kodenya teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat pengkodingan saya yaitu mengatur tampilan angka agar tidak ada dalam notasi ilmiah, yaitu kita dapat menggunakan format long G. Nah, teman-teman, di sini saya menampilkan mengatur tampilan angka agar tidak dalam notasi ilmiah. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan seperti ini? Nah, jika kita tidak melakukan ini, teman-teman, kemungkinan nanti di hasil atau output dari MATLAB kita ini, nanti ada perkata dengan notasi ilmiahnya itu begini, teman-teman. 52335 E09 teman-teman. Yang artinya ini ada notasi ilmiah teman-teman. Bagaimana cara kita supaya tidak memakai ini? Maka kita harus membuat seperti pengkodingan ini. Mengatur tampilan angka agar tidak dalam notasi ilmiah. Nah, yang kedua, seperti perintah tadi, masukkan NIM-nya. Nah, masukkan NIM-nya NIM kita itu adalah 523353004. Nah, teman-teman, di sini hasil tambah NIM sama hasil tambahnya yaitu saya membuat ada aja nanti yaitu hasil tambahnya NIM tambah 100 dan hasil kali NIM tambah sama kali 2. Nah, nanti hasil di comment window-nya itu masih menampilkan NIM-nya, hasil tambah dan hasil kalinya teman-teman. Nah, seperti tadi saya jelaskan teman-teman, seperti yang ditanya sama tugas kita teman-teman, yaitu kita tadi coba jelaskan dulu apa itu jendela perintah atau command window. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita harus tahu command window itu apa yang mana sih? Nah, command window itu yang ini, teman-teman, yang ini. Nah, tapi cara menentukan command window kita harus seperti ini, teman-teman. Nah, kita harus run dulu codingan ini, teman-teman, biar kita dapat tahu command window-nya bagaimana. Oke, langsung saja kita runkan, teman-teman. Kita run, change folder. Nah, kita tahu teman-teman, gimana caranya? Ternyata benar teman-teman. Inilah command window-nya. Jadi, command window itu adalah teman-teman. Di sini adalah hasil outputnya teman-teman. Command window itu berarti jendela perintah atau hasil perintahnya teman-teman. Outputnya itu NIM langsung ditampilkan yaitu dan hasil tambah dalam NIM itu
Tadi kan saya bilang NIM tambahkan NIM, hasil tambah dan hasil kali. Nah, hasil tambahnya itu yaitu NIM ditambah 100 yaitu 5233353 jika ditambah 100 maka hasilnya begini teman-teman yang ini. Nah, yang kedua hasil kalinya kali duanya teman-teman. Yang dari NIM kita tadi yang ini hasil kali duanya adalah yang seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut yang penjelasan selanjutnya yaitu jendela ruang kerja atau workspace. Nah, teman-teman, jendela ruang kerja itu yang ini, teman-teman. Yang ini. Nah, jendela ruang kerja itu yang ini, teman, atau workspace-nya ini. Workspace ini berarti workspace ini berarti ini jendela ruang kerja kita, teman-teman. Nah, ini semua jendela ruang kerja, teman-teman. Nah, jendela ruang kerja ini berisi nama variabel, teman-teman, dan nilainya tadi, teman-teman. Yang berisi NIM-nya, hasil tambah dan hasil kalinya teman-teman. Nah, seperti di sini kita dapat melihat MATLAB menyimpan nilai variabel, NIM, hasil dan hasil kali sehingga bisa digunakan kembali. Nah, di sini Anda dapat melihat variabel ini di workspace dan menggunakan dalam perhitungan lainnya, teman-teman. Jadi, kita dapat melihat semua ini pada workspace atau jendela ruang kerja, teman-teman. Nah, yang ketiga, kita dapat melihat jendela history atau common history. Nah, common history berisi ini teman-teman. Common history itu ada jendela ruang kerja atau jendela history. Jadi inilah teman-teman, jendela history teman-teman. Nah, di sini jendela history ini dapat kita lihat semua perintah-perintah yang sebelumnya dan mengeksekusinya kembali dengan double klik teman-teman. Jadi sebelum kita menghasilkan outputnya, inilah jendela historinya teman-teman. Jadi kita dapat menggunakannya. Anda bisa nunggu double kliknya teman-teman. Atau dapat kita lihat jendela historian teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu input dan output. Nah, inputnya ini adalah input teman-teman. Input itu adalah codingan sebelum ke codingan agar menghasilkan hasil. Nah, inilah codingannya. Inilah nama input teman-teman. Ini semua adalah input. Nah, outputnya itulah yang tadi yang kita run. Setelah kita run, kita dapat mengetahui inilah outputnya. Yang ini, yang 523 353 sampai ini. Inilah outputnya. Berarti output itu adalah hasil dari inputnya, teman. Hasil dari pengkodingan itu, teman-teman. Nah, sekianlah penjelasan dari modul satu ini, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan nanti modul 2-nya, teman-teman, di video selanjutnya. Dan materi selanjutnya pada praktikum pertama yaitu sistem tenaga modul 2 yang berjudul variabel operator dan matriks. Nah, di sini pada latihannya kita dapat mengetahui bahwa buat pada soalnya itu adalah buatlah dua buah matriks dengan sembarangan ukuran, melakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Yang kedua, buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang ketiga, yang yaitu pada 2A, yang pada 2B-nya tentukan mean dari nilai berikut 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Nah, di sini mean adalah rata-rata dari nilai tersebut. Nah, kita masuk ke pengkodingannya. Di sini saya sudah menerapkan codingan yang disuruh pada tugas kita, tugas latihan kita yang pertama, yang bab modul 2 tadi, yaitu pada kita carilah operasi matriks. Nah, di sini saya sudah membuat yang pertama itu saya mau operasi matriksnya. Nah, pada matriks A-nya nanti kita membuat 357 269 481. Nah, yang B-nya 146 735 298. Nah, di mana matriks ini kan terbagi dalam berbagai ordo 2 kali 1, 2 kali 2, dan 3 kali 3. Nah, matriks yang saya pakai ini adalah matriks 3 kali 3. Nah, pada matriks 3 kali 3 ini, di sini tentunya pada matriks dan A dan B ini harus diisi dengan angka-angka tertentu. Misalnya 351, 269, ataupun 481, bisa juga 123, 768 gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya langkah selanjutnya, yaitu
menampilkan matriks A dan B. Nah, di sini menampilkan matriks A dan B itu yang ketentuannya itu adalah displaynya. Nah, display ini inilah yang akan menampilkan. Artinya display adalah menampilkan matriks A. Nah, hasilnya nanti display A. Nah, display B menampilkan matriks B. Nah, di sini kita akan melihat nanti programnya ini akan menampilkan matriks A-nya dan matriks B-nya pada layar kita nanti. Nah, yang ketiga, operasi aritmatika. Nah, pada operasi aritmatika, kita di sini kita dapat melihat eh, codingannya yaitu display hasil penjumlahan A dan B. Seperti pada soal tadi, pada soal kan dibilang buatlah lakukan operasi aritmatika. Nah, aritmatika itu yaitu penjumlahan, bisa juga penjumlahan dan bisa juga pengurangan pada operasi aritmatika. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu display hasil penjumlahan A ditambah B. Nah, display kan tadi kan menampilkan, maka nanti hasilnya itu display A ditambah B. Maka display A ditambah B atau menampilkan matriks A-nya tadi ditambah dengan matriks B-nya tadi. Nah, yang kedua, tadi saya bilang kan operasi matematika ini terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, tentunya tadi sudah saya jelaskan pertambahan atau penambahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di yang kedua yaitu display hasil pengurangan. Nah, hasil pengurangan inilah nanti pada displaynya itu adalah matriks dari A dikurang dengan matriks dari B-nya. Nah, pada selanjutnya yaitu perkalian matriks. Nah, di sini kita dapat melihat pada perkalian matriks hanya bisa di sini dapat kita lihat perkalian matriks A dikali B. Ya, nah, perkalian matriks A dikali B hanya bisa dilakukan jika jumlah kolom A sama dengan jumlah kolom baris B. Nah, jadi kita dapat melakukan perkalian ini jika kolom keduanya matriks ini bersama gitu. Nah, yang kedua, di sini apa sih arti dari size A, 2 ini? Nah, di sini kita dapat menentukan atau kita disuruh mengambil jumlah kolom matriks A-nya. Nah, pada size B,1 berarti sini mengambil jumlah baris matriks B-nya. Nah, di sini kita dapat melihat berarti nanti perkaliannya berapa yang diminta. Misalnya kan kalau pada perkaliannya baris dikali kolom. Nah, jumlahnya misalnya jumlah baris yang dimintanya itu 2 sama 2 gitu. Jadi dia itu sesuai yang tadi diminta, berapa jumlah baris yang dimintanya gitu. Nah, di sini dengan syarat jika syarat itu tidak terpenuhi, MATLAB akan menampilkan pesan bahwa perkalian yang tidak bisa dilakukannya. Jika tadi seperti saya bilang tidak pas atau tidak betul jumlah sama ordonya gitu. Nah, atau kolom dan baris B-nya ini tidak sama gitu. Ini bakal tidak menampilkan pada MATLAB-nya nanti gitu. Nah, pada penjelasan ini kita dapat mengetahui kalau seperti kita pelajarinya, kalau A kan matriks kan ini kan 3 kali 3. Nah, berarti nanti hasilnya ini matriksnya itu 3 dikali 3. Maka matriks yang 3 kali 3 itu caranya itu kan baris dikali dengan kolom. Nah, baris dikali dengan kolom ini yang nanti yang menghasilkan hasil-hasil tertentu dengan hasil yang dapat kita tampilkan nanti pada di comment window pada layar kita masih layar saya ini nanti. Nah, pada penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nah seperti ini. Tadi kan saya bilang tadi kan yang dari perkalian matriks tadi display hasil perkalian A dikali B display bahkan nanti hasilnya yaitu matriks A dikali B. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan perkalian A B tidak dapat dilakukan karena ukuran tidak sesuai n atau selesai gitu. Nah, displaynya ini nanti yaitu displaynya atau menghasilkan hasil perkalian elemen A dikali dengan perkalian elemen B. Nah, nanti inilah yang dihasilkan oleh pada comment window kita. Nah, yang ketiga, menentukan atau menghitung
determinan matriks A. Nah, kita dapat melihat determinan determinan A itu. Nah, kita dapat melihat menghitung matriks A, determinan A sama dengan determinan A atau det A. Nah, di sini pada displaynya nanti kita dapat kita menyuruh atau menampilkan determinan dari matriks A dengan rumus seperti ini. Nah, pada di sini, nah, pada di sini kita dapat melihat jika determinan eh, cara mencarinya ini ada rumusnya tadi ini. Nah, selanjutnya itu menghitung inverse matriks A jika ada. Nah, di sini kita disuruh jika ada artinya ini determinan A garis ini apa sih artinya garis yang seperti lambang ini? Nah, di sini kita dapat tahu bahwa maka matriks memiliki inverse dan akan dihitung dengan inverse A. Nah, di sini kita dapat mengetahui kita jika determinan tidak sama dengan nol, maka matriks memiliki inverse dan akan dihitung dengan dia akan dihitung dengan inverse atau INV A. Nah, jika determinan jika determinan A sama dengan nol, maka MATLAB akan menampilkan pesan bahwa inverse tidak ada. Nah, di sini ini nanti akan kita dapat tahu, maka displaynya itu seperti yang tadi saya tahu, matriks A tidak memiliki inverse karena determinannya nol. Nah, ini nanti akan dihasilkan jadi display itu dia nanti menampilkan atau menghasilkan pada tugas kita hari ini, tugas kita ini. Nah, yang kedua, pada soalan kedua tadi, kita disuruh buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. B. Mean dari nilai berikut atau rata-rata dari nilai yang ada pada layar saya ini. Nah, di sini kita dapat tahu pada 2A menghitung luas dan keliling lingkaran dengan saya mengambilnya ini sudah saya tentukan jari-jarinya. Nah, kalau rumusnya luas dan lingkaran itu kan kalau rumus luas lingkaran itu V dikali R. Nah, kalau rumus dari keliling lingkaran itu 2VR atau kita bisa tahu itu 2 kali V kali diagonalnya atau ya 2 kali R lah itu, 2 kali jari-jari. Di sini kita dapat menerapkannya yaitu R sama dengan 7. Jadi saya tentukan sudah saya tentukan langsung. Seperti tadi saya bilang tadi, luasnya V dikali R pangkat 2 atau R kuadrat. Nah, yang kedua, rumus keliling tadi saya bilang tadi, 2 dikali V kali R. Nah, itu saya bisa buat di sini. Nah, di sini kita dapat menampilkan hasilnya. Nah, di mana? Seperti saya bilang tadi, display. Display ini yaitu menampilkan. Kita menampilkan luas lingkaran dengan jari 7 ini. Nah, yang kedua displaynya ini. Kita menentukan atau menampilkan berapa sih nilai keliling lingkaran dengan jari-jari 7? Apakah bisa MATLAB ini menghasilkan atau mengetahui berapa nilai luas lingkaran dan keliling lingkaran dengan jari-jari yang saya tentukan itu jari-jarinya adalah 7. Nah, yang kedua pada soalnya yaitu 2B. Pada soal 2B, kita disuruh menghitung mean dari data nilai yang sudah tentukan tadi. Yang di mana mean adalah nilai rata-rata. Nah, datanya tadi sudah ditentukan adalah 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Nah, di sini kita dapat mengetahui yaitu data nilai atau nilai data-data atau angka-angka yang sudah tentukannya. Nah, di sini kita dapat menghitung atau meannya data-data ini. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan tadi, ternyata pada pengkodingan saya sudah membuat mean itu sama dengan menghitung rata-rata. Nah, di sini kita dapat melihat menampilkan hasil. Hasilnya itu apa? Dengan cara kita melihat nanti pada MATLAB kita atau aplikasi kita dapat menampilkan mean dari rata itu dengan rumus seperti num 2 str mean dari data ini. Nah, inilah rumus yang dimintanya nanti. Nah, oke. Gimana sih? Apakah kalian penasaran? Gimana hasilnya? Oke, baiklah saya akan tidak berlama-lama lagi. Saya akan run pengkodingan ini atau tugas saya ini.
Baiklah, saya akan run ya. Oke, ini saya akan run comment window. Nah, betul. Seperti yang saya tadi sampaikan, tugasnya yang tadi yaitu matris A-nya kan. Betul saya bilang tadi. Kalau matris A-nya itu adalah berordo 3 kali 3. Yang di mana 3, 5, 7, 2, 6, 9, 4, 8, 1. Nah, pada matris B-nya, kita dapat melihat yaitu 1, 4, 6, 7, 3, 5, 2, 9, 8. Nah, di sini kita pada displaynya tadi, saya tadi di displaynya tadi saya bilang tadi kan hasil penjumlahan A ditambah B. Nah, kalau kita lihat dari sininya kan langsung keluar hasil. Nah, saya akan menjelaskan gimana kalau cara matematikanya dari ini. Nah, caranya itu gini. Kan pada matris A ditambah B. Jadi 3 ditambah dengan 1 pada matris B-nya. Nah, sama dengan 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Seperti itulah selanjutnya. Nah, hasil pengurangannya juga sama dengan rumus saya tadi. Matris A dikurang matris B. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Begitulah selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkannya yaitu hasil perkalian A dikali B. Nah, hasil perkaliannya itu 52, 90, 99, 62, 107, 114, 62, 49, 72. Nah, di sini saya sudah rumus saya baris dikali dengan kolom. Berarti baris dari matris A dikali dengan matris B. Maka mendapatkan hasilnya itu kalian yang seperti yang saya tadi yang sampai sampaikan tadi. Nah, di sini kita dapat melihat hasil perkalian elemen dari A dikali B. Nah, di sini kita melihat 3, 20, 42, 14, 18, 45, 8, 7, 2, dan 8. Nah, begitulah tadi soal yang saya tentukan. Nah, tadi kan saya bilang mengatakan juga kalau kita mencari nilai determinan dari matris A-nya. Nah, nilai determinannya itu yaitu sama dengan min 84. Nah, inverse-nya dari matris A-nya ini 0,7857, 0,7857. Baru 0, min 0,071. Baru setelah itu 0 min 0 di koma 0357. Nah, baru setelah itu 04048. Setelah itu 02976 dan selanjutnya. Seperti saya tadi. Nah, tadi yang soal kedua yaitu kita menentukannya itu kita menentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran dengan ketetapan yang sudah saya tetapkan itu jajarnya itu bernilai dengan 7. Nah, ternyata PDF ini bisa menghasilkannya, teman-teman. Yaitu luas lingkaran dengan jari-jari 7 itu mendapatkan hasil 153,938 atau kalau kita hitungkan secara matematikanya yaitu 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Maka mendapatkan hasilnya nanti yaitu 154. Nah, jadi di sini dia menerapkan komanya. Kalau sedangkan kita pada matematikanya, kita sering sekali membulatkannya. Nah, lingkaran dengan jari 7 ini yaitu V 2 kali V kali R. Nah, di sini keliling lingkarannya itu yaitu 43,9823. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil teman-teman bahwasanya nilainya itu 73625. Nah, kenapa sih ini berulang-ulang? Karena saya mengklik 2 kali komen window-nya pada saat saya menentukan hasilnya tadi, teman-teman. Baiklah, sekian dari penjelasan. Baiklah, saya akan melanjutkannya nanti di bab selanjutnya itu bab 3 atau pada modul 3 yaitu teman-teman. Kan tugas dari tugas 2. Tugas dari bab 2 yaitu operasi yang semalam saya jelaskan dan dari latihannya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tugasnya. Nah, pada tugas kali ini, di sini kita disuruh menghitunglah dengan menggunakan MATLAB A 12 per 3,5
Yang kedua, yang B-nya dalam kurung 3 ditambah 5 per 4 tutup kurung pangkat 2. Nah, yang C-nya yaitu 0,25 dipangkatkan 2 ditambah 0,75 dipangkatkan 2 dalam kurung tutup kurung dipangkatkan dengan 1/2. Nah, yang D-nya yaitu 2 per dalam kurung 6 per 0,3 tutup kurung. Nah, pada soal yang kedua, kita disuruh buatlah 4 variabel berikut. A, 25, B, 50, C, 125, D, 89. Nah, di sini soal yang dimintanya itu atau yang mau dibikin yang mau dihitung adalah hitunglah dan simpanlah dalam variabel baru. X-nya berapa nilai X yang dengan ketentuan A ditambah B ditambah C. Nah, yang variabel Z-nya itu disuruh kita membuatnya yaitu carilah D pangkat A per B ditambah C. Nah, yang Y-nya kita disuruh yaitu A per dalam kurung D ditambah B tutup kurung. Nah, di sini juga kita disuruh manakah di antara 6 variabel berikut yang valid. Nah, seperti yang di sini luas, koma keliling, underscore 1,2, underscore data div 3 time for start 10 hasil terakhir nilai awal. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai variabel ini valid atau enggak dan apa yang kalau jika tidak valid, ini apa yang validnya gitu. Nah, yang keempat, definisikan vektor dan matematis berikut ini di dalam MATLAB. Nah, yaitu 10, 20, 30, 40. Baru di sebelahnya itu kita dapat melihatnya itu min 5, 15, 40. Baru di sebelahnya itu 1, 3, 5, 0, 3, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 3, 0, 5, 3, 1. Nah, pada soal yang kelima, gabungkan matris A dan B berikut. Matris A-nya yaitu 4, 8, 2, 4. Matris B-nya 1, 1, 1, min 1. Nah, menjadi C sama dengan A dikali B. B-nya sama dengan B min B. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan menunjukkan codingannya di MATLAB saya. Nah, saya sudah membuat codingannya di MATLAB saya, yaitu seperti ini. Nah, yang di mana yang pertama kita disuruh mencari perhitungan dasarnya, yaitu yang soal pertama tadi, kita disuruh mencari ini, hitunglah dengan MATLAB nilai A, B, C, D-nya kan. Nah, pada yang sudah saya tentukan, yang saya bikin perhitungan dasarnya yaitu nilai A-nya suruh yaitu 12 per 3,5, 12 sama dengan 12 per 3,5, yang B-nya 3 ditambah 5 per 4 akar 2, yang C-nya kita harus mencari kuadrat angkanya yaitu 0,25 pangkat 2 ditambah 0,75 pangkat 2. Nah, yang D-nya 2 per 6 dikali 0,3. Nah, di sini saya akan menjelaskannya per masing-masing. Berarti di sini apa sih yang diminta dari A ini? Nah, di sini kita disuruh mencari berapa nilai hasil 12 per 3,5. Seperti soal tadi, yang saya jelaskan tadi, pada Word-nya yang tadi, kita suruh mencari 12 per 3,5 ini, sampai yang D-nya disuruh kita mencari. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, hasilnya nanti atau pada layar kita atau hasil dari pengkodingan ini yaitu displaynya atau menampilkan hasil perhitungan yang dari nilai A, B, C, dan D-nya. Nah, yang kedua, operasi variabel. Nah, operasi variabel ini kita sudah ditentukan tadi pada Word kita, yaitu variabel A-nya itu ditentukannya itu A sama dengan 25, B-nya 50, C-nya 125, D-nya 89. Nah, di sini kita disuruh mendeklarasikan variabel yang di sini atau memasukkan nilai yang pada variabel yang di sini ke dalam perhitungan kita nanti. Nah, yang di mana perhitungan nanti yang kita buat itu X sama dengan A ditambah B
ditambah C. Jadi di sini nanti berarti A-nya berapa variabel A-nya? 25, B-nya 50, C-nya 125. Berarti nanti ini 25 ditambah 50 ditambah 125. Berapakah hasilnya? Nanti mereka akan menambahkan hasilnya juga. Nah, teman-teman. Yang ke Z-nya yaitu D dikali A ditambah C. Di sini kita dapat melihat D-nya nilai D-nya berapa sih teman-teman? 125. Maka dikali nilai D-nya itu 89. Sorry saya salah. Nilai D-nya itu 89 dikali nilai A-nya itu yaitu 25 dikali dengan nilai ditambah dengan nilai C-nya yaitu yaitu nilai C-nya itu kalau di sini kita lihatnya nilai C-nya itu 125. Nah, kalau di operasi perhitungan kan teman-teman, kita harus lebih terlebih dahulu nanti mengerjakannya itu perkalian dulu dibanding tambah nanti. Maka nanti 89 dulu dikali dengan 25 nanti teman-teman, baru ditambahkan dengan 125. Nah, yang Z-nya. Nah, yang Z-nya ini teman-teman, D sama dikali A ditambah C. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, maka nilai D-nya itu 89 dikali 25 ditambah C-nya. Atas terlebih dahulu mengerjakan yang perkalian dulu teman-teman. Nah, yang Y-nya sama A per D ditambah B. Nah, eh, gimana Elvin kalau kalau dalam perhitungan begini? Nah, saya akan memberitahu. Nah, di sini kan ada per. Kenapa? Berarti apa ini dulu dikerjakan? Nah, tidak teman-teman. Jadi di operasi perhitungan ini nanti teman-teman, kita harus buat ini dalam kurung ini dulu dikerjakan, maka hasil dari dalam kurung ini jadi pembagi di A-nya teman-teman. Nah, di sini displaynya atau menampilkan hasil variabel dari S, J, dan Z-nya. Nah, kita di sini pada soal yang ketiga tadi teman-teman, kita disuruh validasi atau membenarkan apa sih validasi nama variabel ini. Nah, validasi variabel ini yaitu luas seperti yang saya tampilkan ini luas koma 3 ke 1 112 data div time for start yang seperti tadi saya bilang ya. Nah, ini kan data yang validnya teman-teman. Kalau yang data invalidnya apa? 10 hasil terakhir nilai awal teman-teman. Nah, displaynya nanti seperti yang saya nampilkan. Display akan menampilkan variabel yang valid dan variabel yang tidak valid teman-teman. Nah, yang keempat, vektor dan matriks. Pada nil- eh, pada pada metode matriks ini teman-teman kita disuruh eh pada otomatis ini kita disuruh mencari nilai V-nya itu sama dengan 10, 20, 30, 40. M1-nya itu 5, 15 dan min 40. Nah, di sini yang M2-nya itu 1350, 3135, 531 sampai 130531. Nah, di sini teman-teman, apa sih teman-teman membuat VM1 ini? Nah, di sini saya menjelaskan. V ini kita disuruh membuat V ini nanti akan kita buat menjadi membuat vektor barisnya teman-teman. Yang M1-nya ini menjadi vektor kolomnya teman-teman. Nah, pada M2 ini nanti akan di sini M2 tadi seperti saya bilang pada tugas yang belum saya jelaskan tadi, di sini M2 ini adalah matriksnya teman-teman. Nah, matriks di sini saya gunakan Bang, Vin, gimana sih cara menentukan kalau matriks itu berorder berapa? Nah, kita lihat teman-teman. Di sini kan 1350 koma. Berarti ini ada berapa angka? 4. Maka di situ adalah menentukan berarti ordernya ini 4 dikali 4. Maka barisnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kolomnya itu juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi matriksnya ini 4 dikali 4. Nah, di sini nanti kita menampilkan display dari vektornya, display dari atau menampilkan matriks kolomnya dan matriks 4 kali 4-nya teman-teman. Nah, yang kelima, kita di sini juga disuruh tadi pada soal penggabungan matriks. Nah, di sini matriksnya sudah ditentukan teman-teman. Nah, matriks A-nya tadi kita bisa melihat berorder 2 kali 2 teman-teman. A-nya itu
sama dengan 4824. Maka 4824. Matris B-nya itu 1, 1, 1 min 1 teman-teman. Nah, yang C dan yang tadi disuruh setelah itu diubah sehingga C-nya maka A dikali B. A dikali B ini variabel kah? No, teman-teman, no. Jadi di sini teman-teman kita disuruh mengalihkan teman-teman, menggabungkan matris-matris ini teman-teman. Dengan cara 48. Berarti matris A digabungkan dengan matris B-nya di C-nya teman-teman. Berarti di W-nya juga matris B digabungkan dengan B-nya. Seperti ini B dikali dengan min B. Berarti naik teman-teman. Matris B-nya ini ditambahkan min-nya di sini. Jadi min satu min satu min satu plus positif satu. Nah, di sini teman-teman, displaynya ini kita atau menampilkan matris C-nya teman-teman. Yaitu kita akan menampilkan matris C-nya. Yang kedua, matris W-nya sama dengan kita akan menampilkan matris W-nya teman-teman. Nah, kita akan tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan teman-teman apa aja sih atau diterangkan gimana hasilnya teman-teman. Nah, saya akan melihatnya teman-teman. Di sini rupanya teman-teman kita melihat hasilnya teman-teman. Nah, hasil perhitungan tadi yang pertama 3425 X-nya, Y-nya 18,025, yang C-nya 0,2906, yang D-nya teman-teman 11111. Jadi saya cari yang yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan yang keempat. Nah, ini hasil variabel yang soal kedua yaitu 0,200, 2,35 0,00002. Nah, teman-teman, seperti yang saya tadi katakan, teman-teman, yang soal ketiga, variabel tidak validnya, teman-teman, yaitu 10 hasil terakhir awal. Nah, variabel validnya luas kali ini seperti ini, teman-teman. Nah, vektornya, teman-teman, di sini kita dapat lihat 10, 20, 30, 40. Matris kolomnya, teman-teman, berapa, teman-teman? Cara menentukan matris kolomnya min 5, 15, 40. Jadi kolom itu dia yang lurus ke bawah dan baris itu dia akan memanjang ke samping. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, matris 4 kali 4 seperti yang saya jelaskan, matris 4 kali 4 tadi yang saya jelaskan kalau matris ini ada matris 4 kali 4 dan ternyata pada display ternyata betul teman-teman. Matris ini ada 4 kali 4. Itu 1 3 5 0 3 1 3 5 5 3 1 3 0 5 3 1 teman-teman. Nah, yang ke selanjutnya yaitu matriks C-nya. Udah. Matriks W-nya yaitu 4 kali 4. Matriks C-nya yaitu 4811 241 min 1. Nah, teman-teman, di sini kita disuruh oh tadi mana saya salah. Ternyata tadi kan saya ada salah kesalahan. Tadi kan sudah tentukan tadi, ini soal yang kelima teman-teman, matriks C. Saya salah tidak menyampaikan. Matriks C ini ternyata, kan tadi matriks C kalau nggak tadi kita lihat matriks A dikali dengan digabungkan dengan matriks B. Nah, hasilnya begini teman-teman, 4814, 4811, 2411. Nah, di sini matriksnya itu 2 dikali 4. Mana? Yaitu barisnya 2, kolomnya ada 4. Nah, teman-teman, pada maksudnya teman-teman, di sini mas 4 dikali 4 dengan 1 1 1 1 1 1 min 1 1 min 1 1 1 min 1 min 1 1 min 1 1 min 1 1. Nah, sekianlah penjelasan saya pada video ini. Semoga penjelasan saya pada tugas dan latihan bab 2 ini dapat kita cermati sama-sama dan apapun dari kurangan saya, saya dapat saya silakan memberi komentar pada kolom komentar di YouTube saya, teman-teman. Oke, kembali saya akan menjelaskan program pada modul 3 yang mana tentang M-file. Nah, pada program ini, pada soal kita di tugas, di latihan khususnya, kita disuruh pada soal pertama, buatlah program dengan M-file untuk menghitung volume luas permukaan dengan nilai yang sudah diberikan. Yang kedua, buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasinya. Masukkan fungsi, keluarkan fungsi, beri nama fungsi ini dengan menghitung balok M. Nah, yang ketiga, buatlah suatu fungsi dengan M-file sama seperti soal T2. Ini pada volume dan luas permukaan pada
prisma segi 4. Nah, pada soal keempat, kita disuruh buatlah sebuah program untuk menampilkan segitiga Pascal. Pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin melalui command input apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level. Nah, di sini pada soal kelima, kita disuruh buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal spesifikasi tersebut ialah seperti pada ini masukannya. Nah, variannya juga nanti jumlah hari di antara dua tanggal tersebut. Misalnya kita menghitung jumlah hari antara 2 Januari hingga 5 November, maka ketikkanlah yang seperti codingan ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingan yang sudah saya buat, yaitu pada sisi teman-teman. Teman-teman, di sini sudah tersedia dari kita masing-masing. Ya, kita pada YouTube saya sudah tersedia codingannya. Yang pertama, program menghitung polimelu dan luas permukaan balok. Nah, di sini di SP soal satu program ini berarti menjelaskan atau display soal pertama itu ada program balok. Nah, di sini di mana pada soal tadi dia sudah tentukan teman-teman berapa panjangnya, lebar dan tingginya teman-teman. Nah, pada panjang dan lebar tingginya ini panjangnya 5, lebarnya 3 dan tingginya 6,5. Nah, di sini teman-teman, ternyata di sini menampilkan judul program balok dan menyimpan ukuran dalam variabel. Nah, jadi variabelnya itu inilah panjang, lebar, dan tingginya teman-teman. Nah, pada di sini ada volume panjang, lebar, dan kali tinggi di mana rumus balok dan luas permukaan balok dan volume itu panjang, lebar, dan tinggi dan luas permukaannya 2 P kali L kali PL, PT dan LT teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini kita dapat melihat format Longe seperti ada format yaitu kita membuat format ini teman-teman. Nah, pada display nanti dia menampilkan volume barat dan luas permukaannya teman-teman. Nah, pada soal keempat ini kan menghitung permukaan bala teman-teman. Nah, pada soal keempat karena 1, 2 sama dan 3 pun sama. Dan soal ketiga juga hmm, soal ketiga juga menghitung volume luas permukaan suatu prisma segi 4. Dia sama teman-teman. Prisma segi 4 itu sama dengan balok teman-teman. Nah, di sini kita disuruh yang keempat yaitu program segitiga Pascal teman-teman. Di sini pada seperti tadi pada display soal 4 itu segitiga Pascal. Inputnya itu masukkan jumlah level segitiga Pascal. Nah, di sini sudah diterapkan buatlah suatu program dengan level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input apabila pengguna mengingatkan segitiga 4 level, maka nanti kita tuliskan segitiga 4 level ini teman-teman. Nah, nanti di sini ada segitiga berapa jumlah levelnya 4. Nah, displaynya nanti hasil dari sini teman-teman. Nah, pada saat itu teman-teman kita disuruh untuk soal 4 yaitu memasukkannya yaitu I-nya sama dengan 0, N kurang 1. Row array ini artinya hmm, pada pemrograman yang di sini teman-teman, mulai dari for 1 ini teman-teman, ini sampai sini itu dia membuat segitiga Pascal baris demi baris, menghitung kombinasi angka di segitiga Pascal dan untuk menerapkan tampilan segitiga teman-teman di codingan ini teman-teman. Nah, di sini kita menerapkan contoh pemanggilan fungsi atau sebelum definisi fungsi teman-teman. Sebelum mencontohkan cara fungsinya itu menghitung balok ukurannya 5 kali 3 dikali 6,5. Nah, di sini kita juga menghitung prisma ya teman-teman. Prismanya itu 4 kali 3 kali 7. Nah, di sini menghitung hari juga teman-teman. Displaynya nanti ini hasil display teman-teman. Menghitung harinya tanggal 2 bulan 1 2004 sampai tanggal 5 bulan 11 2006. Nah, di sini nanti hitung harinya teman-teman. Nah, di sini definisi fungsinya itu 2, 3, dan 5. Teman-teman, di sini disuruh yaitu membuat fungsi hitung balok yang menerima 3 input panjang, lebar, dan tinggi, membalikan dua output yaitu volume dan luas teman-teman. Pada penjelasan selanjutnya itu jumlah hari. Nah, di sini teman-teman kita sampai di
Yang tadi saya jelaskan, ini ya tadi yang sebelum saya jelaskan. Nah, pada function atau menjelaskan jumlah hari sama dengan hitungan hari tanggal, bulan, tahun, tanggal kedua, bulan kedua dan tahun kedua. Jadi ini perbandingannya teman-teman. Bandingan tanggal bulan yang tahun yang pertama dengan data kedua teman-teman. Nah, di sini kita dapat menghitung perbedaannya dan membuat fungsi hitungan harinya teman-teman. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita buat comment window ya teman-teman. Nah, ternyata comment window-nya nanti seperti ini. Program baloknya itu volumenya sudah dibuat ya teman-teman. Itu volumenya itu tadi dari hasilnya tadi 97,5 terus bukan baloknya 134. Nah, teman-teman. Di sini segitiga Pascalnya tadi kan saya bilang tadi kan 4 4 ini 4 apa? 4 level. Tadi 4 level itu gini teman-teman. Segitiga Pascal itu jadi ini satu, satu, satu. Jadi 4 baris ya teman-teman. Gimana? Jadi ini baris pertama satu. Tambah satu gini teman-teman. Satu. Nah, segitiga pas kali ini dia itu per, per kiri itu tambah satu teman-teman. Satu. Ini kan anggap ini di sini kan teman-teman. Dua dan satu teman-teman. Nah, ini juga teman-teman. Satu, tiga, tiga, satu teman-teman. Itulah menggunakan segi Pascal. Nah, contoh penggunaan fungsinya teman-teman. Contoh penggunaan fungsinya itu yang pertama, itu kan baloknya tadi kan 5 kali 3 kali 6, 6,5. Nah, mana volumenya itu 97,5, plus mukanya 134. Nah, itu kan prismanya 4 kali 3 kali 7. Nah, pada 3 kali 7 itu volumenya 84 dan luasnya adalah 122 teman-teman. Hitungan harinya dari bulan tanggal 2 bulan 1 2024 sampai 5 bulan 5 tanggal 5 bulan 11 2006 itu jumlahnya 1038 hari teman-teman. Sekianlah penjelasan di eh, modul praktikum kita yang pertama ini. Semoga apapun yang sudah saya jelaskan dari praktikum dari modul 1 sampai modul 3 dapat kita pahami secara bersama-sama. Tugas atau tugas bab 3. Nah, pada tugas bab 3 ini kita disuruh itu ini teman-teman. Eh, kita disuruh agar agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB, perhatikan program berikut ini. Nah, inilah soalnya. Nah, setelah diberikan codingan, simpan program tersebut dengan nama value M. Hanya buat fungsinya. Nah, yang kedua, setelah selesai membuat fungsi-fungsi, dia buat hitungan luasnya. Nah, pada soal ketiga dikasih tahu soal daftar nilai siswa. Nah, kita disuruh pada soal ketiga ini, setelah proses nilai akhir, kita disuruh membuat nanti grafiknya, teman-teman. Nah, keempat, sekarang coba Anda membuat fungsi pada praktik sebelumnya. Nah, soal kelima, sekarang coba Anda membuat grafik pada Y sin ini. Y sin 2X sampai pada bagian E nantinya, Y sama dengan min 3, 2, 4, 3, 3, 1, 2, 5. Kemudian tampilkan grafiknya. Nah, di sini saya sudah memberikan codingannya. Ini teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan tugas ini. Nah, pada layar kita di displaynya itu atau display itu menampilkan program hitung luas dan volume. Yang pertama itu display balok, tabung dan kerucut displaynya ya teman-teman. Nah, nanti kita akan memilih pilihannya itu inputnya itu pilih 1 sampai 3. Nah, kita pilih satu, nanti panjangnya berapa dikasih tahu. Nah, switch itu pilihan. Ini saya bilang tadi pilihan teman-teman. Nah, pilihan ini teman-teman kita membuat nanti pilihannya itu case-nya itu misalnya satu balok. P-nya itu kan 10 sesuai contoh di gambar. Dari sesuai contohnya itu 10 panjangnya 10, L-nya 8, tingginya 5 teman-teman. Nah, luasnya itu kita cari di mana? Mencari luas itu 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, pada rumus volume pada balok itu P kali L kali T. Nah, nanti kita akan melihat hasil visualisasinya atau apa jalannya rumus itu teman-teman. Nah, case 2 tabung sama seperti tadi kita beri inputnya itu jari-jari dan tinggi tabungnya. Nah, nanti rumus luas tabung itu mana? Rumus luas tabung itu 2 kali PR kali R tambah T. Nah, pada rumus volume tabung ini PR kali T, PR kuadrat kali T. Nah,
Pada akan menampilkan sama seperti yang tadi, dia akan meminta atau menjalankan rumusnya yaitu luas tabung dan volume balok ini, volume tabung ini teman-teman. Nah, pada yang ketiganya itu kita dapat melihat yaitu kerucut. Nah, kerucut ini teman-teman sama seperti tadi yang di atas, dia inputnya itu jari-jari kerucut dan tinggi-tinggi kerucut teman-teman. Di mana R itu adalah jari-jari, itu adalah tinggi kerucutnya teman-teman. Rumusnya itu eh R kuadrat tambah T. Inilah garis pelukisnya teman-teman. Luasnya itu PR kali R tambah S. S itu garis sejajar teman-teman. Nah, volumenya ini, rumus volume kerucut ini sepertiga PR kuadrat kali T. Nah, sama seperti tadi, F F ini akan mencari atau sebagai tolak ukurnya yaitu volumenya dan luasnya teman-teman. Nah, pada soal ketiga, kita diberi analisis nilai mahasiswa, yang mana datanya tadi pada tabel ya teman-teman. Nah, tabelnya itu seperti ini teman-teman. Dan tabelnya tadi yang ini. Nah, pada tabel, teman-teman, tabel itu nomor mahasiswa, kuis, UTS, dan UAS. Ya, inilah nilai pada tabelnya teman-teman. Nah, nilai pada tabel itu, ini teman-teman. Nah, ini ada 8165 ini semua nilai tabelnya itu inilah garis pertama, 2 dan 3 ya, teman-teman. Nah, nilai akhir itu itulah nilai akhirnya itu itulah 0 kali 4 dikali data teman-teman. Nah, dikali data itu diper 2 ditambah 0,4 kali data dibagi min 3 teman-teman. Dan datanya itu seperti pada gambar kita. Nah, di sini kita akan menentukan grafiknya buat teman-teman. Grafiknya itu fungsinya. Yang dimana grafik itu membuatnya itu nilai akhir mahasiswa yang ini. Tabelnya itu ini. Nomor mahasiswa, nilai. Nah, inilah yang figurnya akan menampilkan atau title-nya dengan diberi nama nilai akhir pada nomor mahasiswa dan nilainya teman-teman. Nah, kita akan mencari grafik fungsinya, grafik fungsi sinus ya teman-teman. Grafik fungsi sinus kita di sini yang ditentukan itu sin 2S. Nah, sin 2S ini di sini kita dapat melihat di sini menampilkan eh rumusnya teman-teman di mana X-nya itu 2 kali pi rumusnya itu baru 2 kali pi baru koma 100 teman-teman. Nah, Y satunya itu tentukannya itu sin 2 kali X atau sin 2X. Nah, pada B-nya itu kita dapat melihat pada soal yaitu Y sama dengan sin 2S tambah pi per 2. Pada C-nya itu sin 2S kurang pi per 2 teman-teman. Nah, akan menampilkan figurnya itu 311 dengan plot X Y1 pada X pada Y1 tadi teman-teman, yaitu Y sin 2X. Nah, ini pada yang ini, yang 312 ini pada soal yang sin 2X. Nah, kalau soal sin per 2 kurang 2 pi ini itu teman-teman, dan ini pada yang B-nya teman-teman. Nah, yang sedangkan yang D-nya akan menampilkan D sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3S kuadrat. Nah, akan menampilkan nilai-nilainya itu min 10, 10, 100. Nah, Y-nya S pangkat 3 kurang 3S kuadrat. Akan menampilkan plotnya atau jalannya atau grafiknya atau begitulah teman-teman. Dengan title-nya itu atau diberi Y sama dengan S pangkat 3 dikurang 3S pangkat 2. Nah, kita akan mencari data discrete-nya itu di sini teman-teman. Ya, data discrete itu telah nanti dalam kurung teman-teman. Nah, akan menampilkan Y sama dengan min 3, min 2, 4, 3, 3, 1, 2, 5. Dengan menampilkan Y, title data discrete. Maaf ya teman-teman, tadi